Presiden Joko Widodo jengkel karena urusan perizinan usaha di Indonesia masih memakan waktu berbulan-bulan. Presiden meminta hal ini tak boleh terjadi karena Indonesia harus ramah investasi. Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera mencari solusi dan terobosan agar urusan perizinan dapat dipercepat. Presiden menyinggung selama ini praktik perizinan usaha di Indonesia masih buruk. Presiden Joko Widodo menilai urusan perizinan semestinya bisa dipercepat sampai hitungan jam atau paling lama dalam hitungan hari. Sebab seluruh negara di dunia saat ini sedang berebut investasi dan telah masuk ke dalam era digitalisasi. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah membantu ekonomi tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, salah satunya dengan mendorong masyarakat belanja. Presiden menjelaskan konsumsi masyarakat rumah tangga tahun 2022 berada di 4,93%. Nilai ini cukup baik apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama saat pandemi COVID-19 terjadi. Presiden berharap tahun 2024 konsumsi masyarakat rumah tangga bisa mencapai 5,4%. Terkait hal ini, Presiden Jokowi berharap masyarakat bisa segera keluar rumah menonton konser, sepak bola, serta jajan di warung kaki lima. Hal ini dilakukan agar ekonomi Indonesia bisa kembali tumbuh. Presiden Joko Widodo bahkan menginstruksikan kepada para pemimpin daerah untuk tidak menghambat perizinan acara seni maupun olahraga. Nama seorang pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, terseret dalam pusaran kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya yang berusia 20 tahun, Mario Dandi Satrio atau MDS. Bukan masalah perilaku anaknya, tetapi Rafael tengah dilirik lantaran harta kekayaan yang ia miliki sangat fantastis. Dalam LHKPN periodik pada 31 Desember 2021, kekayaan Rafael mencapai 56,1 miliar rupiah. Besaran harta kekayaan Rafael hampir menyaingi kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar 58,04 miliar rupiah. Tak hanya itu, kekayaan Rafael bahkan 4 kali lebih besar dari Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Terkait kasus ini, Kementerian Keuangan bakal segera memanggil dan memeriksa Rafael Alun Trisambodo. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, pemanggilan dilakukan sebagai komitmen Kementerian Keuangan dalam menumbuhkan integritas di lingkungan kementerian. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serius mengembangkan hilirisasi pertambangan di dalam negeri. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melarang kegiatan ekspor mineral mentah atau raw material. Staf khusus Menteri ESDM Bidang Pertambangan, Kementerian ESDM Irwandi Arif menyebut, kegiatan penghentian ekspor mineral mentah akan dilakukan secara bertahap. Setelah sukses melarang ekspor biji nikel sejak tahun 2019, pada Juni 2023 pemerintah akan menyetop ekspor biji bauksit. Irwandi menambahkan, pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan untuk membangun smelter sebagai syarat hilirisasi di dalam negeri. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sudah bolak-balik menyebutkan akan melakukan penyetopan ekspor mineral mentah. Selain bauksit, larangan ekspor juga akan menyasar ke komoditas timah dan juga emas. Induk perusahaan Facebook Meta kembali melakukan PHK besar-besaran. Pemangkasan kali ini bakal berdampak pada manajemen perusahaan. Dikatakan Meta akan menggeser jajaran pemimpin perusahaan ke peran yang lebih praktis. Sehingga, para manajemen harus bekerja tanpa bawahan langsung. Selain itu, PHK kali ini mungkin juga akan berdampak pada ribuan pegawai kelas menengah lainnya. Kemungkinan juga PHK tidak akan terjadi dalam satu hari, akan tetapi berlangsung selama beberapa bulan. Sejumlah proyek juga diperkirakan akan dihentikan. Para eksekutif Meta disebut akan mengevaluasi proyek-proyek yang ada untuk mencari cara termurah dalam menyelesaikan tugas yang paling dibutuhkan dan tidak mempengaruhi pekerjaan dalam peran non-teknis.